Hai bro, kita akan coba bahas satu profesi yang masih berkaitan juga dengan yang namanya IT. Jadi buat kalian yang merasa nggak cocok ngoding, kayaknya nggak ada bakat nih bang gua ngoding walaupun udah berlatih berjam-jam setiap harinya sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun. Tapi kok nggak srek aja gitu. Tapi masih pengen kerja di bidang IT, apa bang solusinya? Antara QA ataupun UI UX designer. Jadi kita akan coba bahas di video kali ini mah seputar UI UX design aja ya, dari perspektif gue yang bukan UI UX designer, tapi banyak lingkungan gue yang berkecimpung di situ, termasuk juga beberapa tim gue dulu pas gue ngembangin tim, gue bikin produk, ada UI UX-nya, yang mana sebelumnya pun dia bahkan bukan UI UX, tapi gue arahkan ke situ dengan metode-metode pendekatan ala gue, supaya dia bisa mengerti apa yang harus dia kerjakan dan segala macamnya. Dan alhasil produknya jadi dan bisa berhasil waktu itu untuk dijadikan sebuah portofolio ketika kita satu tim ini melamar kerja dan bisa kerja di beberapa perusahaan yang ada di Indonesia pastinya gitu. Jadi siapin aja kopi dan juga cemilan karena ini ada materi yang siap untuk dimakan. Let's go. Yang pertama, kita ubah dulu pandangan bahwa UI UX design itu harus jago gambar atau harus jago desain atau harus mengerti konsep-konsep dari mewarnai kayak menggambar yang kayak gitu-gitu. Itu beda ya. Rananya sama desain grafis itu sebenarnya banyak bedanya, walaupun ada kemiripannya yaitu ya udah pasti visualisasi dari sesuatu lah. Kreativitas dan imajinasinya tuh ditonjolkan di ranah-ranah UI UX ataupun di grafis desain itu sama-sama kayak gitu. Sama-sama kreativitasnya harus ada. Sebelum lebih jauh kita kenali dulu tentang UI dan UX design, mulai dari singkatannya atau kepanjangannya itu apa gitu ya. UI itu user interface, UX itu user experience, yang artinya udah sangat jelas. User interface itu apa-apa yang kalian lihat secara visualisasi di mata kalian gitu ya. Kalau user experience itu apa-apa yang kalian alami ketika menggunakan produk digital yang kalian pakai. Misal contoh, ini UI-nya kayak begini nih, HP nih, kayak begini nih, ya kan? Belakangnya begini, pocopon by the way. Ya ini perspektif masing-masing. Gua antara suka dan gak suka dengan penempatan kamera yang ada di sini dan segala macam kayak begitu-gitu, yaitu UI. UX adalah pengalaman ketika kita menggunakan handphonenya. Apakah dari segi penempatan tombolnya itu enak, sistem operasi yang ada di sini, sebelah kanan, sebelah kiri, segala macam, buka kamera sebelah mana, tombol ada di sebelah mana, kayak gitu. Itu bikin usernya nyaman atau enggak. Dan supaya kita bisa tahu itu nyaman atau enggak, udah pasti balik lagi ke arah bisnis, target pasarnya siapa. Jadi apa-apa yang dikerjakan sama anak UI UX itu berkaitan dengan produk biasanya. Entah itu yang dikerjakan oleh tim produk atau tim bisnis misalnya, dari data yang ada. Mereka buat menjadi visualisasi sehingga menjadilah produk seperti itu. Analogi contoh lainnya misalnya website itu ada navigation bar, sebelah sini warnanya apa gitu. Terus ada bagian hero section di bagian tengah itu kayak call to actionnya kayak gimana, misalnya ada tombol untuk join, tombol untuk daftar membership dan kawan-kawannya. Pas ke bawah ada footer, terus pas di scroll dia ada geleser-geleser kayak macam smooth scrolling, atau misalnya ada parallax effect dan lain-lain. Itu bagian dari segi UI dan UX. Kalau UI mah itu yang terlihat warna segala macam kayak gitu. Kalau UX mah itu yang kalian rasakan intinya di dalam website situ. Ketika kalian buka register page-nya, apakah masuk langsung ke dashboard atau kayak gimana dulu, isi data dulu, onboarding dan kawan-kawannya, itu bagian dari UX. UI apa yang kalian lihat, UX apa yang kalian rasakan. Atau aplikasi mobile kayak Gojek, Shopee yang gitu-gitu ya. Ada kayak macam layouting lah. Kita mau bikin sebuah produk apa gitu ya, ABCDFG, atau produk toko online misalnya. Sebelum produknya itu jadi gambaran yang warnanya apa, teksnya apa, intronya kayak gimana, pas di scroll kayak gimana, kayak gitu-gitu, itu ada sketchingnya atau wireframingnya. Terus di wireframing juga itu ada banyak versi pak, low fidelity wireframe, high fidelity, medium fidelity, dan banyak banget hal yang kayak begituan secara teorinya. Nah yang gua rasain yang paling penting kalau kita sebagai developer ya, melihat anak UI UX design tuh yang kita butuhkan adalah wireframe-nya gitu. Kalau hasil jadinya kayak mock up dari sebuah apa yang namanya produknya, itu mah kan lebih ke user, sisi user ketika usernya testing, atau ketika tim manajerial, tim atas itu pada testing tuh butuh yang full jadinya tuh, atau mock upnya atau hasil jadinya tuh apa sih, prototype kayak gitu-gitu ya. Kalau anak developer itu biasanya kita lebih ngandelin si high wireframe-nya itu loh, high fidelity wireframe-nya, yang mana udah ada kayak panduan warnanya, hexnya apa, terus bentukannya, layoutnya seperti apa, teks yang dibutuhkannya apa aja kayak gitu. Itu untuk developer. Dan kalau nggak salah runtunan dari pembuatan proses UI UX itu kita mulai dari yang low fidelity wireframe dulu, kayak sketching doang, hitam putih, kotak-kotak nggak jelas, nggak ada teksnya segala macam, cuman
versi layoutnya doang kosongan gitu bro, hitam putih doang gitu, terus masuk ke medium fidelity wireframe yang mana nanti teksnya itu mulai ada lah ya, teksnya kayak lorem ipsum dolor sit amet tadinya kayak gitu diubah jadi misalnya paragraf yang nyata yang berdasarkan hasil research gitu dari tim bisnis lah atau tim lainnya lah, kurang lebih kayak gitu. Setelah itu nanti akan masuk ke bagian yang high fidelity-nya, wireframe-nya, mestinya sih gitu ya harusnya, tapi kan terkadang pas kerja namanya deadline kita nggak ada yang tahu, pasti tim UI UX pun butuh penyesuaian dari segi waktu dan juga apa yang mereka bikin. Nah tapi sebelum lebih jauh kayaknya tim UI UX design itu sangat erat juga kaitannya sama tim bisnis harusnya ya, atau tim produk lah biasanya, atau mungkin bahkan mereka tuh sebenarnya bagian dari tim produk juga. Gue jelasin sedikit ya, bahwa nanti pas kerja ya, dari segi timeline itu kenceng banget ya, cepet banget perubahan produknya tuh terjadi, bisa 1 minggu satu kali gitu, atau bahkan produk baru muncul di minggu keduanya dan seterusnya kayak gitu. Jadi kita developer pun keteteran, apalagi UI UX juga keteteran karena mereka langsung menyentuh ke area manajerial, produk, bisnis dan segala macamnya. Mereka membuat UI UX itu bukan sekedar tiba-tiba kayak ya udah pakai Figma jebret-jebret, enggak. Tapi ada requirement yang mesti mereka ikutin, kayak misalnya target audiensnya ini kemana, arahnya tuh usia berapa, 20 kah, 30 kah, pemilihan warna juga akan mereka sesuaikan dengan data yang ada. Jadi dari tim UI UX itu biasanya kan nanti diarahkan nih untuk segi fiturnya tuh apa aja yang harus ada dari segi tim bisnis plan gitu, terus nanti dikasih tahu lah MVP dari si produknya itu pencapaiannya yang mana sih, minimum viable produknya tuh yang mana, apa aja fitur yang harus ada duluan ketika nanti usernya testing misalnya gitu, yang mana itu biasanya dibikin sama orang-orang bisnis lah, kurang lebih kayak gitu ya, atau di orang-orang produk. Gue juga nggak ngerti sih itu sebutannya orang-orang apa, tapi yang gue pahamin mah pas gue minta nagih desain ke anak UI UX, mereka bilang belum ada requirementnya Mas Dea, tunggu dulu. Oke, gue bilang, tapi dari sisi lain atasan kan nagih ke kita nih, mana hasil jadi devnya nih, fiturnya, functionnya, servernya udah siap atau segala macam. Sedangkan kita pun butuh mockup dulu atau butuh wireframe dari tim UI UX. Tapi UI UX pun butuh juga data dari tim-tim yang lainnya. Jadi semuanya saling berkaitan. Kalau dibicarakan alur kerjanya, kita sebagai developer front end misalnya, mereka akan menunggu dulu hasil dari tim UI UX, entah itu secara high fidelity wireframe ataupun prototype ataupun bahkan misalnya mockup jadilah ending gitu, yang udah bisa berinteraksi, misalnya flow-nya step by step dari produk digitalnya, misalnya page 1 ke page 2 kayak gimana, tombol ini diklik kayak gimana dan segala macamnya. Tapi kembali lagi faktanya nanti pas di dunia kerja terkadang nggak semuanya semulus itu, nggak selancar itu juga. Jadi kadang-kadang tim UI UX keteteran dengan deadline-nya juga ya, jadi nggak sempat membuat wireframe, tiba-tiba ABCDFG yang kemungkinan tim developer pun nanti akan kesulitan untuk mengeksekusi apa-apa yang dibuat sama tim UI UX, terlebih untuk front end. Apalagi kalau misalkan asetnya kagak ada. Ya kalau di dunia programming misalnya di back end itu ada documentation kayak macem, kalau di back end ya ini Swagger misalnya, ada Postman. Kalau di bagian front end itu ada kayak story, story apa gue lupa namanya, front end dokumentasinya itulah, kalian komen aja di bawah ya. Kalau tim desain, tim UI UX design itu ada juga tuh, biasanya kayak pakai Figma misalnya atau Adobe XD, atau user flow tuh harus dibikin sama mereka supaya kita tahu tuh flow-nya kemana, dan juga jangan lupa file asetnya itu harus disiapin. Jadi UI UX itu nggak cuman sekedar mendesain tapi mendeliver ke bagian developer bahwa asetnya ini untuk bagian sini, terus kelihatan flow dari page A ke page B-nya seperti apa, terus dijelaskan lah ke user misalnya ke end user atau ke bagian manajerial bahwa flow ABCD-nya kayak gini sampai akhirnya kayak gini, sampai akhirnya ini adalah MVP-nya, kurang lebih gitu, minimum viable produknya. Nah kalau kalian misalkan belum mengerti MVP itu sebenarnya kayak gimana, kurang lebih sesederhana ini aja deh. Misalnya ada target 3 hari harus jadi nih software. Nah dibikinlah dulu MVP-nya, yang mana artinya yang penting ini software requirement-nya sesuai dengan kebutuhan user. Seenggaknya ini produk bisa dipakai dengan core utama dari pemecahan masalah yang ada gitu, dijadikan sebuah produk digital dan dibuatlah MVP, rilis, nanti update, rilis, update, supaya dalam metode agile itu bisa lebih cepat lagi proses pengembangan produknya. Nah lalu apa yang harus dipelajari kalau kita mau jadi UI UX designer bang? Menurut gua sih yang pertama ya nggak harus jago ngegambar, itu satu udah pasti. Kalian bisa mulai pelajarin kayak macem dari referensi-referensi yang ada di internet kayak Dribbble, Behance, atau Pinterest atau apa yang berkaitan dengan produk digital dari segi desain-desain yang ada di sana. Pelajarin aja tuh kayak layoutnya, warnanya, perpaduannya, dan jangan lupa filosofinya juga bro, karena itu penting. Kalau secara teori mungkin kalian harus pelajarin juga yang namanya design thinking, tentang product management. Kalau lu mau coba belajar UI UX, mungkin coba bikin satu tim kecil membuat sebuah produk digital apa,
lu bikin lah kayak macam sketchingnya dulu, terus lu share ke teman-teman lu, ini kita akan bikin ini nih, coba yuk, bisa nggak sih, lu developer kan, ini front end nih misalnya desainnya kayak begini, kita bisa nggak sih ini sketching wireframe yang low-nya dulu, terus taruh yang mediumnya seperti ini high-nya, dan ini untuk di testing. Carilah kayak begituan. Dulu juga gua mengenal hal-hal beginian tuh dari tim gitu, walaupun sebenarnya nggak spesifik kayak di dunia kerja banget, tapi seenggaknya secara workflow udah mirip gitu. Pas gua kerja ternyata dulu gua pas bikin tim kerjain itu semua di rumah sama tim gue tanpa ada bayaran apa-apa, ya itu mirip kayak pas kerja, cuman di sana kan teorinya lebih oke lagi tuh. Dari dunia kerja tuh prakteknya beneran based on studi kasus, dan tanggung jawabnya pasti lebih tinggi lagi karena produknya produk orang gitu. Kalau ini kan gua produknya produk gua sendiri, gua yang bikin, desainnya terserah gua, yang protes paling teman-teman juga gitu kan. Terus yang revisi ya kita-kita juga gitu, nggak akan ada sampai disemprot sama atasan sampai drop mental atau kayak gimana tuh nggak ada. Jadi cobalah dari tim-tim kecilan kalian bikin. Kalau kalian suka UI UX-nya, cari temen lu yang anak coding untuk mendesain apa yang udah kalian bikin dari segi front end-nya gitu ya, mulai dari UX-nya atau UI-nya dulu, terserah. Tapi kalau misalkan lu udah mentok nih belajar sendiri, nggak bisa-bisa mulu kayak gimana, ada nggak sih kursusnya, online course-nya? Sebenarnya banyak juga di internet, lu bisa cari. Tapi kalau misalkan lu mau fokus beneran mau kerja sebagai UI UX, ada satu bootcamp yang seperti biasa gua selalu bilang, bootcamp namanya harisenin.com, yang mana di situ tuh bagusnya ya, kalau gua lihat nih dari websitenya, itu bukan cuma mempelajari UI UX-nya doang, karena di situ dari judulnya pun udah UI UX design dan product manager. Jadi menurut gua, karena memang tadi sesuai cerita gue, ini semua berkaitan dengan produk, target pasar dan segala macemnya, MVP kayak gitu-gitu, plus juga deliver ke programmer, ke tim dev, itu peran penting juga di situ. Dan kebetulan di hari Senin juga ada full stack web dev, jadi pasti harusnya sih nanti sharing-sharing sessionnya akan seru gitu, karena banyak tim di sana, banyak divisi, dan mungkin bisa saling kontekan. Plus kalian pasti dimentorin sama coach-coach yang udah expert di bidangnya udah pasti. Jadi buat kalian yang tertarik mungkin bisa cek linknya ada di deskripsi harisenin.com. Dan untuk biaya pun seperti biasa, kayaknya harganya sama kayak full stack web dev bootcamp, nggak terlalu mahal-mahal amat untuk ukuran profesional ya. Dapat sertifikat, dan juga dari silabusnya kalian bisa lihat sendiri, itu udah industri banget gitu ya. Jadi ya apa salahnya kalau kalian pengen belajar bisa masuk sono, dan dijamin juga ada garansi segala macamnya. Jadi silahkan dicoba, dicek linknya di deskripsi. So kurang lebih gitu aja untuk UI UX design. Gue juga bingung sih mau ngobrolin apa dari segi programmer ya. Cuman satu hal, paling terkadang kalau tim UI UX desainnya tuh bukan beneran tim UI UX design, ngerti gak sih maksud gue? Kayak misalnya dia tuh sebenarnya anak desain grafis tapi dirangkap jabatan jadi UI UX, dan dia belum sempat mempelajarin ilmu-ilmu tentang UI UX, yang mana efeknya adalah menyulitkan kita sebagai developer. Itu udah pasti. Dulu gue paling sering tuh kayak gitu. Itu kalau udah kayak gitu kita jadi gablek sendiri bro. Kita siap coding, dikasih lah desainnya seperti ini, kita udah cobain coding dan segala macam, karena tuh anak nggak punya knowledge tentang produk manajemen, jadinya revisi lagi, belum apa-apa udah revisi lagi, nggak ada kolaborasi sama bagian manajerial sama bagian produk. Jadinya ketika kita udah beres dari segi apps nih ya, ada revisi lagi, ulang lagi, terus ini nggak kepake segala macem, saling nuduh. Jadinya ini dari bos nanya ke tim dev, ini kenapa kayak gini? Ya saya mah dari UI UX. Ya lu harusnya mikir juga dong, kalau dikasih desain seperti ini kan nggak make sense, bla bla bla. Ya jadinya collapse bro. Kalau kayak gitu kan bahaya ya. Nggak semua perusahaan kayak gitu, tapi gue pernah mengalami di beberapa perusahaan yang tempat gue kerja dulu, ada yang kayak gitu. Bahkan jangan boro lah, jangan boro yang ngerjainnya, leadnya aja bingung loh ngejembatanin antara developer dengan UI UX, antara developer dengan manajerial, itu pusing pasti. Jadi terima kasih sudah menonton video ini. Buat kalian yang mau daftar hari Senin, jangan lupa pakai kupon gue Afrizal 30 untuk dapetin diskon 30%. Langsung aja cus ke websitenya. See you on the next video, bye bye.